kalau kita udah pemeriksaan pernikahan, gimana keputusan kita berdua itu harus solid melawan orang tua aku dan mertua. 2025 nikah tuh wishlist ya? Udah bukan wishlist lagi, mau harus kejadian dong. Tapi udah lokasi, tanggal semua udah ada kan, jadi ya lagi persiapan buat itu aja. Tanggal cantik mungkin? Hah? Tanggal cantik? Tanggal cantik buat kita tapi nggak tahu buat. Jadi kan banyak orang suka ke orang pinter segala kan, tapi kalau aku tuh sama pasangan aku Dika, kita kayak udahlah yang kita suka aja, karena kalau misalkan kita yang pilih, kita menentukan itu hari bagus, pasti akan menjadi hari yang bagus. Berapa persen berarti persiapannya? Bisa bilang 60-70% ya, karena lokasi udah dapet, tanggal udah dapet juga, undangan udah dikirim, jadi orang-orang yang diundang udah dapet undangannya, jadi udah 70-80% sih. Konsepnya mungkin boleh di-spill kayak gimana, punya dream wedding atau? Tapi kalau konsepnya kayaknya aku nggak mau bocorin dulu karena biar surprise pas orang buat yang dateng kan. Intimate, tapi bisa dibilang ya quite intimate, quite small, nggak terlalu gede. Tapi karena aku tipe orang yang sangat suka sama sejarah keluarga, jadi banyak unsur dari keluarga aku, dari keluarganya Dika, jadi kayak kakek nenek, itu banyak unsur yang aku ambil. Pokoknya nanti pas mereka datang pun, keluarga datang pun, mereka akan kaget juga, oh ternyata begini ya gitu. Brandon, ini kan lama ya nggak wawancara. Jangan dulu, bulannya sekitar April dan Mei. Brandon, ini kan lama ya, maksudnya nggak wawancara kamu, tahu-tahu kamu udah mau nikah gitu kan. Mungkin yang menyatukan atau yang membuat kalian nyaman satu sama lain apa sih? Pertimbangan ya? Pertimbangan. Mau yang lucu atau yang serius nih? Kalau yang lucu di pressure mulu. Tapi itu bagus banget. Aku tips aku ya, aku kalau ditanya sama teman-teman perempuan aku atau teman laki-laki ya, maksudnya kok bisa sih? Kok lu akhirnya bisa memutuskan untuk nikah? Di pressure sama pasangan. Di pressure, tapi ya dulunya harus saling mau juga ya kan. Nah setelah udah saling mau, di pressure tuh kita sebagai cowok tuh jadi mikir terus ya, wah ternyata nih cewek tuh serius banget ya dan bener-bener cinta banget sama gue ya. Jadi kalau suatu hari gue beneran ngelamar dia, gue propose, udah pasti akan diterima gitu. Jadi tinggal tunggu persiapan gue aja kapan gue mau pelontaran kata-kata will you marry me-nya kapan gitu. Tapi kalau seriusnya adalah gue suka banget, gue sayang sama Dika karena dia tipe perempuan yang sangat suportif dan juga ngedorong gue banget gitu. Dia tuh bikin gue berapi-api, menyemangatin gue terus, jadi itu bikin gue happy. Karena gue tipe orang yang kadang suka males, yang kayak lu bilang kan tiba-tiba ngilang, capek gitu ya. Tapi kalau dia nggak boleh, ayo tampil, ayo muncul, ayo ketemu orang, ayo berteman gitu, ayo party, ayo apalah gitu. Pokoknya lo harus keluar mulu gitu dalam kehidupan ini supaya orang inget sama lo gitu. Jadi gue seneng ada dia. Berapa lama berarti pacarannya Kak? Banyak, jadi perubahannya sebenarnya gue menjadi orang yang sama aja, cuman dia mengeluarkan potensi gue gitu. Dan lu tuh jago ngomong terus loh gitu. Dan lu tuh lucu kalau bikin TikTok terus loh gitu loh. Kalau kan ada beberapa hari karena kita agak konsisten dan malas kan, tapi dia yang selalu setiap hari ngingetin gue kayak, lu tuh bisa ini, lu harus lakuin ini gitu. Berapa lama Kak? Pacarannya sekitar 2 tahun. Udah begini. Udah pakai cincin. Ya. Bulan April kemarin. Artinya jaraknya setahun dari hari lamaran gitu. Nah itu ya, biasanya kan katanya jangan lama-lama gitu. Ketemunya tuh gua 2022 sekitar April Mei juga. Ya kan, terus gua pacaran tahun kedua, ngelamarnya juga di bulan April Mei, makin nikahnya kita April Mei lagi gitu. Jadi emang harus April Mei pokoknya gitu. Momen dekat pas lamaran mungkin kayak gimana sih? Apa? Momen dekat pas lamaran gimana? Ada di Instagram atau TikTok gua posting kok. Ceritanya gua ketemu sama besan, ketemu sama mertua, besan, ketemu sama mertua, persiapan gua WhatsApp duluan orang tuanya seperti apa, itu ada di Instagram gua, pernah gua posting sama dia. Ada konsep Chinese gitu nggak sih atau adat-adat? Sebenarnya bukan Chinese tapi lebih peranakan ya. Kalau Chinese kan Cina banget ya, kalau peranakan kan unsur budaya campuran Cina dan Southeast Asia. Jadi gue banyakin yang kayak tiba-tiba gue jajan pasar gitu, misalnya kayak gitu loh. Terus yang kebaya, tapi ada makeupnya lebih rambutnya Chinese style gitu loh. Kayak orang-orang kayak bapak-bapak nyonya-nyonya gitu loh. Tapi ada adat-adat gitu nggak sih Kak? Adat-adat tradisional? Malah keluarga gue
santuy ya, dan keluarganya Dika juga lumayan santai. Jadi pas ditanya mau ada sangjit apa gitu nggak usah lah ya, ribet ya gitu ya. Mau acara yang apa, kalau Chinese kan gitu ya, ada sangjit yang kayak dateng yang dibawa jam tangan, bawa baju, bawa pamer-pamer itu, ya kita nggak usah ya gitu. Dan mereka pun juga iya nggak usah nih, jadi lumayan progresif. Apa lagi? Gitu. Papa sendiri gimana? Hah? Papa? Lumayan suportif ya, suportif kok. Memberikan masukan. Iya. Gue kasih dia banyak, gue kasih dia role yang paling dia jago, yaitu Fashion sama Papa. Iya benar. Ini fashionable banget Kamu Papa. jadi Dedi, pokoknya intinya semuanya Don sama Dika yang ngurusin, Dedi ngurusin ini apa, fashion, wardrobe, cowok pakai apa, keluarga pakai apa, teman-teman pakai apa gitu. Terus ada gitu ya, besannya Dedi pakai apa gitu. Jadi dia yang siapin pokoknya semuanya gitu. Gimana, cukup riuh nggak tuh? Papa kan fashionable banget orangnya kan? Nah lagi dibikin nih sekarang sama dia, belum jadi deknya sekarang, belum di propose ke aku nih, jadi belum presentasi dia. Karena kenapa? Karena aku harus finalize dekor dulu. Kalau dekor udah jadi baru ketahuan harus pakai baju apa. Ntar kalau bajunya merah, dekornya biru kan nggak nyambung kan lebih susah dekor, jadi dekor dulu yang diprioritasin. Ada ini nggak sih masalah-masalah jelang pernikahan biasa kan suka ada aja tuh. Indrik. Keributan kasih di dunia pernikahan. Keributan lebih seperti ini. Kalau kita udah persiapan pernikahan, gimana keputusan kita berdua itu harus solid melawan orang tua aku dan mertua gitu loh. Jadi orang tua aku mau apa, tapi aku tahu nih Dika nggak suka, aku harus bisa bersatu sama Dika untuk kayak, Dad kayaknya nggak deh, kayaknya Don sama Dika. Jadi nggak pernah bilang Dika dong atau aku doang, pasti aku sama Dika kayaknya maunya seperti ini. Padahal sometimes itu bukan keputusan aku juga, ini apa yang Dika mau gitu. Jadi pun sebaliknya, kalau ketemu sama orang tua Dika, aku bilang ke Dika, aku nggak mau ini ya, tapi Dika pas bilang ke orang tuanya, kita berdua nggak mau ini ya gitu. Itu sebenarnya menurut gue paling susah sih. Jadi banyak keputusan yang akhirnya nanti berambat kemana-mana. Sekarang kan baru persiapan pernikahan, tapi nanti keputusan kehidupan mah akan harus seperti itu kan. Tapi kalau pacaran kan masih kayak ego, enggak lah nggak mau gitu. Tapi kalau ntar, ya gue udah ngerasain kayak udah nikah nih sekarang gitu. Jadi kita harus kayak solid banget di berdua gitu. Nah, kesiapan lo sendiri sebagai calon suami nih gimana? Maksudnya ini kan tadi bilang lo karena pressure orang tua gitu dan teman-teman. Mungkin ada sharing juga nggak sih teman-teman yang udah married gitu ketika udah jadi suami gimana? Kayaknya pada happy banget ya semuanya deh, pada seneng ya. Pas ditanya gimana, nggak ada yang berubah, malah makin happy gitu. Mungkin karena gue ketemu sama teman-teman gue, seumuran gue baru nikah setahun 2 tahun, jadi mungkin lagi honeymoon period ya. Pokoknya happy aja gitu ya. Tapi jadi semuanya happy aja sih.